Halo, selamat sore semua adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di Sabtu Ceria yang ada. Puji Tuhan, walaupun kita hanya ibadah online, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada dimanapun dan kapanpun. Puji Tuhan, sudah siap semuanya kan ini? Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan kita Yesus. Tapi sebelum kita memulaikan, mari kita berdoa dulu. Semuanya kunci tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah online kami Sabtu Ceria yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Engkau berkati juga anak-anak yang ikut serta dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan cara ibadah kami pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semangat, kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Kita lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah lewat pujian kita pada saat sore hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pujian adik-adik yang ada. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan semua hati, duduk yang manis sambil Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita, sebelum itu kita akan berdoa dan kita akan menyanyi satu lagu.
ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah. Setiap hari Bapa-Ku datang, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau saat hari ini Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Biarlah setiap pujian-pujian kami yang kami naikkan kepadamu bisa menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh diberkati Tuhan lewat pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Pada saat hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu Tuhan, mari Engkau berkati setiap tanah hati kami. Biarlah firman-Mu boleh tertumbuh, tertanam dalam hati kami semua. Itu semua boleh berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik sekalian. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi dengan Kayuel. Kayuel kangen sama adik-adik. Kangen candain adik-adik. Kangen ketawa bareng. Kangen nyanyi bareng. Kangen apa lagi ya? Kangen dengar firman Tuhan bareng. Waduh, terlebih khusus kangen jemput-jemputnya adik-adik. Waduh, Kayuel senang banget kalau jemput adik-adik. Walaupun ada yang dekat, ada yang jauh, tapi Kayuel senang. Karena kenapa? Karena menjemput adik-adik dengan sukacita. Ting ting. Dan saat ini Kayuel ingin membawakan kebenaran firman Tuhan yang bertema, yang berjudul yaitu mendekat kepada Tuhan. Apa adik-adik? Nggak kedengeran? Kerasin dong suara kak adik-adik, ayo ngomong apa? Nggak kedengeran. Salah. Ternyata ini ibadah secara online ya. Kayuel pikir adik-adik di depan Kayuel mau nanya, tapi ternyata ini secara online ya. Sedih deh Kayuel. Aduh, karena terlalu kangen deh Kayuel sama kalian. Jadi gini, Kayuel pikir kalian di depan Kayuel. Semoga waktu cepat. Semoga
virus corona ini cepat berlalu ya adik-adik, supaya kami jemput adik-adik lagi, terus kita ibadah bareng ya, oke? Tapi sebelumnya ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa tadi tema KOL? Mendekat kepada Tuhan. Sekali lagi, katakan bersama-sama. Mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan yang KOL ambil dalam, mari baca bersama-sama. Ambil Alkitab adik-adik, ambil, ayo cepat-cepat ambil cepat. KOL tunggu. Sudah ya? Ayo sama-sama kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 sampai 16. Udah dapat belum? Ya deh, sekali lagi kalau baca Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, nggak kedengarannya suara kalian ya. Oh, salah lagi deh Kak Yoel. Ya, mari sama-sama ya baca bareng Kak Yoel. 1, 2, 3. Ayat 14 mulai. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan adik-adik. Ayat ini sangat memberkati adik-adik dan KOL, khusus pribadi KOL. Karena ayat ini berkata, sungguh, ini ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau adik-adik membaca, di situ K itu ditulis dengan huruf besar. Berarti kalau K ditulis dengan huruf besar, itu bertandakan ku itu adalah Tuhan atau Allah sendiri. Ya, dengar baik-baik ya. Jadi, kalau kita mau katakan ku itu adalah Tuhan, jadi gini bacanya. Hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, maka A di situ adalah huruf besar ya adik-adik. Jadi A itu adalah Tuhan sendiri. Maka Tuhan akan meluputkannya. Nah, tadi Kayul bilang apa? Mendekat kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan akan meluputkan semua masalah, semua yang akan terjadi kehidupan adik-adik dan KOL. Tuhan akan menjaga. Meluputkan di sini artinya Tuhan bebaskan gitu. Tuhan, kalau ada yang sesuatu yang akan terjadi adik-adik, Tuhan terlebih dahulu membela adik-adik, menolong adik-adik, supaya adik-adik tidak terjadi hal suatu apapun dalam kehidupan adik-adik. Tapi ingat, sebelum Alkitab mencatat akan meluputkannya, tapi di sini dia mengatakan lebih dulu melekat hatinya. Nah, yang pertama, bagaimana kita atau adik-adik sekalian dan guru-guru sekalian, bagaimana cara untuk kita mendekat kepada Tuhan? Yang pertama, lewat hati kita. Apa? Lewat hati kita. Mantul. Nah, itu poin yang pertama, bagaimana cara untuk kita dekat dengan Tuhan, untuk melekat dengan Tuhan, untuk berada di sampingnya Tuhan. Yang pertama, yaitu hatinya harus melekat kepada Tuhan. Berbicara soal hati adik-adik, apalagi adik-adik yang lalu SMA, apalagi Emma itu, berbicara hati, terus saja dia ngomong cowok terus di ngomongnya, pacar terus ya, salah deh, bukan tuh ternyata ya, keceplosan salah ternyata, enggak kok sebenarnya, nggak lucu ya, krik. Nah, tapi di sini katanya hati, berbicara hati adik-adik. Hati itu, kalau Alkitab mencatat hati itu adalah baitnya Roh Kudus, atau adalah tempatnya Roh Kudus.
Nah, kalau hati bersih, pasti hati kita akan melekat kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan diam dalam kehidupan adik-adik, dalam hati adik-adik dan Kayuel dan serta guru-guru sekalian. Nah, tapi seringkali banyak orang-orang atau anak-anak muda atau para adik-adik yang masih bersekolah itu seringkali hatinya itu nggak bersih. Karena kenapa? Karena satu, belum mengampuni. Dua, membenci. Kebanyakan membenci. Tiga, kebanyakan itu sakit hati. Di antara tiga ini yang terutama itu adalah sakit hati. Kebanyakan adik-adik yang masih belajar dalam sekolah dalam SD, TKK atau SMP atau SMA, itu kebanyakan mereka mengalami ini adik-adik, yaitu mereka terlalu disakiti. Lewat apa? Lewat cara-caranya orang lain. Seringkali contohnya gini kan, ada dua orang. Terus enggak usah dua orang deh. Nah, gini aja, pakai nama adik-adik aja ya. Nah, ini ada Bella. Satu Bella sama siapa ya? Sama Lulu aja. Bella sama Lulu. Mereka ini berteman baik. Dari berteman baik sejak ketemu di SC, berteman baik. Contoh berteman baik kan. Terus berteman baik. Tapi satu ketika Bella ini candain sama Lulu. Gini, lu, wah kamu itu jelek banget lu. Kamu itu jelek, aku lebih cantik. Wah, lu langsung diam. Dalam hati lu langsung, wah kok dia bilang gitu sih sama Lulu. Langsung ekspresi Lulunya gitu, bukan ekspresi Kayuel ya, ekspresinya Lulu gitu. Dia teman kok gini ya. Nah, kenapa Kayuel bikin ekspresi kayak gitu? Karena itu Kayuel bikin supaya dia lagi sakit hati gitu, karena omongan temannya dibilangin dia jelek gitu. Tapi Tuhan ciptakan manusia itu kan semuanya sempurna, bukan sempurna, serupa dengan gambar Allah kan. Berarti apapun raut wajahnya adik-adik, gimana pun wajah adik-adik, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Dan ketika saat itu Kayuel teruskan ya cerita itu, dia langsung, kok dia teman gini sih. Nah, waktu Bella ngomong gitu ke Lulu langsung wajahnya langsung, aduh sakit sekali. Dalam hatinya Lulu langsung bicara gini, sakit sekali. Kok dia bilang aku jelek? Masa sih aku jelek? Terus terus mereka berpisah gitu. Terus mereka langsung sakit hatinya Lulu gitu, karena dengar omongannya Bella yang tadi. Tapi lama kelamaan dia sakit hati. Dan itu sebabnya yang Kayuel ngomong tadi, itu adalah hal yang banyak terjadi di anak-anak muda, anak-anak yang masih bersekolah dalam sekolah TK, SD, SMP atau SMA. Itu sering sekali terjadi masalah-masalah kecil, karena bercanda aja bisa menyebabkan adik-adik sakit hati. Dan itu yang Kayuel mau katakan, bahwa kalau ketika adik-adik sakit hati gitu, jangan sampai adik-adik menahannya, langsung mengampuni, langsung berdoa kepada Tuhan, langsung katakan, Tuhan, saya mau ampuni dia, Tuhan. Saya mau ampuni, saya mau berikan pengampunan kepadanya. Kalau adik-adik ngomong kayak gitu, pasti hati adik-adik itu akan bersih. Dan ketika hati adik-adik itu bersih, pasti adik-adik akan melekat, hati adik-adik akan melekat kepada Tuhan, karena sering ngobrol sama Tuhan. Dan kalau sering ngobrol sama Tuhan, berarti adik-adik dekat sama Tuhan. Nah, itu yang pertama. Bagaimana cara Tuhan akan menolong kita, akan meluputkan kita? Itu
atau bagaimana cara kita akan mendekat kepada Tuhan? Yang pertama itu, hatinya harus melekat dulu kepada Tuhan. Kalau kita akan ingin mendekat kepada Tuhan. Nah, itu. Dan yang kedua, ayat 15 nih, ayat 15. Ayo, kita baca bersama-sama. Ayo, cepat. Cepat ya. Ayo, cepat deh. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 14. Poin yang kedua, bagaimana kita akan melekat kepada Tuhan? Ya ini yang kedua, yaitu ia berseru kepada Tuhan. Haruslah kita berseru. Berseru lewat apa? Setiap hari kita harus berdoa. Pagi, malam, waktu bangun, waktu tidur, kita harus berdoa sama Tuhan. Karena kenapa adik-adik? Lewat kita berdoa kepada Tuhan, berarti kita sudah berseru kepada Tuhan. Kita sudah ucapkan kata-kata kan, pasti Tuhan tolonglah saya Tuhan. Nah, itu adalah sebuah kata-kata untuk kita bisa berseru kepada Tuhan. Dan itu caranya. Hal yang kedua, kita akan melekat kepada, bagaimana cara kita akan mendekat kepada Tuhan, yaitu harus banyak berseru kepada Tuhan. Hal yang kedua, harus banyak berseru kepada Tuhan, Tuhan. Yang kedua, yaitu harus banyak berseru kepada Tuhan. Lewat apa adik-adik? Lewat berdoa dan mengikuti setiap ibadah yang ada. Walaupun secara online, adik-adik ikuti dengan baik, itu sudah dinyatakan bahwa adik-adik sedang berseru kepada Tuhan, sedang memanggil nama Tuhan. Kalau adik-adik ikuti ibadah itu, pasti adik-adik akan, Tuhan, terima kasih. Tuhan, selalu tolong kami. Atau adik-adik berdoa setiap pagi dan malam, pasti doa pagi adik-adik akan berkata, Tuhan, tolonglah aku sepanjang hari ini. Nah, itu kan terutama kan. Dan yang kalau ketika adik-adik mau tidur terus berdoa, pasti adik-adik kan ngomong gini, Tuhan, aku mau tidur, tolong ya, jaga, bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat. Nah, itu adalah satu contoh adik-adik dapat berseru kepada Tuhan. Jadi ingat, hal yang pertama tadi, bagaimana mendekat kepada Tuhan? Yang pertama adalah hatinya harus melekat kepada Tuhan dengan cara membersihkan seluruh hatinya. Tidak, seluruh hatinya harus bersih, tidak ada sakit-sakit hati kepada orang lain, dan tidak ada membalas-balas dendam kepada orang lain. Dan yang kedua adik-adik, yaitu bagaimana cara untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, atau mendekat kepada Tuhan. Adik-adik mau mendekat kepada Tuhan, yang kedua adalah harus banyak berseru kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa dan memuji nama Tuhan, serta ikuti ibadah-ibadah. Walaupun secara online, harus ada diikuti. Karena kenapa? Ketika adik-adik sudah mendekat kepada Tuhan, ini Tuhan akan memberikan kepada adik-adik dan guru-guru sekalian, yaitu ayat 16. Mari sama-sama kita baca. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau adik-adik sudah mendekat kepada Tuhan, ada berkat yang Tuhan akan kasih adalah panjang umur, dan akan memberkati, dan akan Tuhan memperlihatkan keselamatan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan adik-adik serta guru-guru sekalian dan Kak Yoel. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik sekalian. Dan ingatlah, poin yang pertama, yaitu bagaimana cara untuk mendekat kepada Tuhan, yaitu hatinya harus dekat dulu sama Tuhan. Dan yang kedua, yaitu harus berseru kepada Tuhan. Amin. 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 Mantul. Ya, sekian kebenaran firman Tuhan, adik-adik bisa memberkati adik-adik sekalian. Semoga adik-adik bisa memberkati, ya, tidak bosan dengar-dengar lihat-lihat aja kebenaran firman Tuhan atau ibadah secara online. Jangan pernah bosan ya adik-adik. Tapi nanti satu ketika kita akan bertemu lagi. Amin. Amin. Ya,
Mari Kak Yoel mau berdoa untuk adik sekalian serta menutup ibadah kita pada sore hari ini. Mari lipat tangannya, lipat gini. Lipat keras-keras. Terus tutup matanya. Tutup dua-dua matanya, bukan setengah ya, tutup dua-dua matanya. Ayo, tangannya yang dilipat dikasih ke di dada, di hati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, serta sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, bagaimana cara untuk mendekat kepadamu, bisa kami dapat lakukan Tuhan, supaya kami bisa mendekat kepadamu Tuhan Yesus, dan bisa Tuhan mendapatkan berkat dengan panjang umur, serta keselamatan yang Kau akan berikan dalam setiap kehidupan kami, baik adik-adik sekalian, Sabtu Ceria, maupun guru-guru yang ada. Biarlah Engkau Tuhan memberkati dan melimpahkan berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, di hari-hari yang kami akan lalui ini, biarlah Engkau terus selalu menjaga baik adik-adik Sabtu Ceria yang ada. Engkau terus memberikan Tuhan mereka kekuatan, kesehatan, serta Tuhan kepintaran terus dalam kehidupan mereka, agar Engkau bisa pakai mereka Tuhan dimanapun mereka akan pergi dan berada. Biarlah Engkau pakai menjadi alat-Mu dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan begitu juga dengan para guru-guru yang ada, Engkau memberkati secara berlipat kali ganda Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, apapun yang mereka akan butuhkan, Engkau pasti sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh Tuhan aktivitas yang kami akan lakukan Tuhan, baik Tuhan hari-hari yang kami akan jalani, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Allah. Terus selalu menjaga, melindungi, seperti firman Tuhan yang kami sudah dengar. Engkau akan meluputkan segala sesuatu Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya kami akan mendekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami bisa menjadi berkat, bisa dan menyenangkan hati-Mu, dan bisa membawa berkat bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami tutup ibadah Sabtu Ceria kami dengan penuh ucapan syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama adik-adik kita katakan amin. Hore, haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa ya